Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan trik komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang sangat penting untuk seluruh guru honorer dan pelamar CPNS dan P3K di tahun 2021. Jadi judul video kali ini adalah baru saja BKN menyampaikan informasi penting kepada seluruh pelamar CPNS dan P3K guru dan non-guru di tahun 2021, terkhusus untuk tahap 1, 2, dan 3. Nah, di sini diposting oleh Badan Pengembang Rekrutmen CASN Bapak Abdi Muhammad Ridwan yang merupakan salah satu kepala badan pengembangan yang merupakan kepala badan pengembangan rekrutmen CASN tahun 2021. Di sini beliau memposting arahan yang sangat penting dan bahkan diposting 2 jam yang lalu teman-teman ya. Di sini di Twitter resmi beliau, Bapak Abi Ridwan mengatakan ada 3 hal yang harus teman-teman pahami berdasarkan arahan dari Satgas Covid BNPB Indonesia. Nah, ini terkhusus untuk teman-teman guru honorer dan pelamar CPNS ya. Nah, kenapa ada arahan dari Satgas Covid? Itu penyebabnya karena surat rekomendasi dari Satgas Covid itu sudah turun teman-teman ya, dan itu sudah dibahas di jpnn.com juga. Sebentar kita lihat ya. Nah, di sini dari arahan Satgas Covid BNPB di Indonesia wajib swab tes ya. Jadi teman-teman guru honorer dan pelamar CPNS itu wajib swab tes RT-PCR H2 atau istilahnya rapid test antigen ya, dengan hasil negatif. Nah, pertanyaan sekarang, bagaimana kalau misalkan hasilnya positif? Nah, hasilnya positif itu sudah terjawab di video admin sebelumnya tentang solusi bagi teman-teman guru honorer atau pelamar CPNS yang terkena COVID-19 dan hasilnya terpaksa positif ya, seperti itu ya. Jadi di sini sesuai dengan arahan Satgas Covid, wajib swab tes RT-PCR H2 atau rapid test antigen H1 dengan hasil negatif. Yang kedua adalah pakai masker 3 ply ditambah masker kain di bagian luar atau double masker. Jadi memang untuk peraturan masker ini memang sudah banyak saya perhatikan, bahkan ada artis yang saya perhatikan itu menggunakan double masker teman-teman. Jadi rekomendasi kesehatan itu menggunakan masker 3 PLY atau ditambah masker kain di bagian luar atau double masker. Jadi satu masker itu double teman-teman, double masker ya. Mungkin teman-teman paham ya. Nah, terkhusus untuk peserta di Jawa dan Madura serta Bali ya. Ini terkhusus bagi peserta di Jawa, Madura dan Bali itu wajib sudah divaksin dosis pertama ya. Itu wajib sudah divaksin dosis pertama teman-teman ya. Jadi sudah divaksinasi maksudnya ya. Berarti secara otomatis kalau sudah divaksin dosis pertama berarti sudah ada surat vaksinnya. Ini khusus untuk di Jawa, Madura dan Bali. Seperti itu teman-teman ya. Nah, ini arahan khusus dari Satgas Covid BNPB Indonesia dan ini valid 100% teman-teman ya, karena langsung disematkan oleh Twitter resmi dari Bapak Abi Ridwan, bahkan itu diposting 2 jam yang lalu seperti itu. Nah, di sini kita lihat komen dari beberapa teman ya. Di sini banyak komen-komen juga yang muncul ya. Nah, di sini oke, kita lihat saya di sini dulu. Nah, di sini di 2 jam yang lalu lagi Bapak Muhammad Ridwan kembali memposting sebuah postingan yang berkaitan dengan CPNS dan P3K. Nah, apa yang beliau posting itu adalah ini memang trade off win-win solution. Jadi ini adalah solusi 50-50 ya, solusi 50-50, bahwa beri jaminan bahwa pelaksanaan tes SKD, SKB itu mengikuti prokes dengan sangat ketat. Jadi wajar teman-teman ya jika misalkan kita harus melakukan rapid test antigen, kemudian menggunakan double masker, itu istilahnya kita membuktikan kepada Satgas Covid-19 dan tentunya kepada Panselnas bahwa kita bisa mengikuti seleksi CPNS dan P3K itu dengan prokes yang sangat ketat. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian menjamin titik lokasi tidak menjadi pusat penularan baru. Seperti itu ya. Jadi jika kita melaksanakan apa yang menjadi arahan tadi oleh Bapak Abi Ridwan yang didapatkan dari informasi di BNPB, itu berarti secara otomatis itu kita betul-betul membuktikan bahwa kita bisa menjalankan prokes. Di sini ada wajib swab test,
antigen, kemudian khusus di Jawa, Madura, Bali wajib divaksin dosis pertama. Nah, kemudian yang ketiga di sini melindungi keselamatan petugas dan peserta. Nah, ketika teman-teman bisa mengikuti 3 aturan ini dari Satgas Covid, yang pertama wajib swab test dengan hasil negatif, kemudian pakai masker, double masker, dan khusus peserta di Jawa, Madura, dan Bali wajib sudah divaksin dosis pertama. Berarti secara otomatis itu kita melindungi keselamatan ya, keselamatan petugas dan peserta seperti itu ya. Nah, di sini disematkan lagi, ini adalah merupakan postingan dari Satgas BNPB Indonesia dan langsung diteruskan oleh Bapak Muhammad Ridwan melalui Twitter resminya seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini betul-betul ya diperkuat di sini lagi, pejuang 2021 ikut seleksi CASN biasakan pakai masker disposable atau 3 lapis plus masker kain di bagian luar, hanya lepas jika makan dan minum. Wow, luar biasa ya. Jadi 3 lapis ya, berarti 3 lapis, berarti ada 1 lapis masker kain di bagian luarnya. Karena di sini dijelaskan disposable 3 lapis. Disposable 3 lapis plus masker kain di bagian luar. Mungkin teman-teman paham dengan ini. Jika teman-teman paham, silahkan komen di kolom komentar di bawah ini. Berarti wajib menggunakan masker disposable 3 lapis plus masker kain di bagian luar, hanya lepas jika makan minum. Anda akan berada di Tilok atau lokasi ujian itu kurang lebih 170 sampai 200 menit ya. Jadi kita sudah berada di ujian lokasi sebelum 120 sampai 200 menit untuk pelaksanaan ujian seleksi. Jadi di sini aturannya tanpa makan dan minum, suasana baru, panas minyak dingin, get used to it ya. Ini tanpa makan minum ya, luar biasa. Nah, sebagai tambahan informasi bagi teman-teman guru honorer atau pelamar CPNS untuk mempersiapkan dirinya mengikuti seleksi P3K dan CPNS, itu teman-teman bisa memperhatikan Twitter dari Bapak Muhammad Ridwan lagi 20 jam yang lalu. Di sini dikatakan sudah coba chat bkn.go.id. Nah, di sini teman-teman kita bisa mencoba mengikuti pelatihan bagaimana mengakses sistem chat ya, karena itu akan menjadi simulasi nantinya yang bisa disesuaikan pada saat teman-teman mengikuti ujian nantinya. Dan ini supaya teman-teman tidak kaku ya, teman-teman bisa kunjungi saja di Google, kemudian ketikkan chat.bkn.go.id. Nah, di sini admin akan coba. Nah, di sini kita coba tes dulu apa yang dikatakan tadi Bapak Muhammad Ridwan. Apakah teman-teman sudah mencoba chat.bkn.go.id? Kita ketikkan di Google, maka akan tampil halaman seperti ini teman-teman ya. Nah, di sini akan muncul seperti ini, komputer asistek tes Badan Kepegawaian Negara. Nah, di sini tampilan seperti ini. Nah, bagaimana mengaksesnya teman-teman? Perhatikan ini yang tanda garis mendatar 3. Di situ teman-teman silakan klik saja. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Teman-teman pilih di bagian paling bawah ada menu simulasi, diklik saja 1 kali. Kemudian di sini teman-teman wajib mendaftar akun dulu ya. Kita klik daftar. Nah, ini jaringannya bermasalah teman-teman ya. Ya. Nah, anggaplah teman-teman misalkan sudah mendaftar, maka teman-teman bisa langsung memulai simulasi. Di sini ada menu mulai simulasi chat. Nah, di sini kita bisa mendaftar teman-teman ya. Di sini teman-teman masukkan nama lengkap, kemudian email, password, kemudian konfirmasi password, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, dan melakukan verifikasi. Saya bukan robot. Setelah itu teman-teman simpan. Nah, ketika teman-teman sudah mendaftar di sini, maka teman-teman itu bisa login ke untuk mengikuti simulasi chat UNBK versi BKN ya, untuk persiapan mengikuti seleksi guru P3K dan CPNS. Caranya adalah teman-teman scroll ke bawah, kemudian klik mulai simulasi chat. Nah, setelah teman-teman membuat user dan password tadi, teman-teman sisa masukkan user dan passwordnya di sini. Setelah itu tekan verifikasi saya bukan robot, kemudian login. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini informasi admin. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.